Kalau perasaannya sih sedikit kecewa sama pemerintahan. Kenapa nyata-nyata di instansi tersebut itu sudah ada honor 25 tahun 25 tahun dari 2005 sampai sekarang masih aktif. Itu sudah tua. Nah, posisi rata-rata di Taweli itu rata-ratanya itu yang tidak lulus itu penagih retribusi sampah semua. Jadi gimana? Kasihan. Nyata-nyata honor sudah baju gonta-ganti, sepatu sudah banyak rusak, tidak diperhatikan. Di ruang sidang bergaung suara yang lantang, bukan soal kerja, bukan soal prestasi yang buram, namun jeritan hati dari pengabdian yang terpendam. Kemarin sempat tahap 1 kan ini dibuka 2 gelombang, tahap 1 dan tahap 2. Setelah tahap 1 keluar hasil pengumuman tidak lulus, masih merendah kan, karena dipikir R3 kan, R2, R3 masih banyak yang belum lulus. Nah, posisi di situ kami OPD Kecamatan Taweli pergi melakukan protes pada saat tahap kedua. Kenapa yang nyata-nyata siluman ini, yang digadang-gadang siluman ini, dia yang lulus? Data lengkap sama kami, yang karena itu pun kemarin itu kita orang protes itu bersama Kepala Badan, Ibu Norma, Kasubag Kepegawaiannya, bidang kepegawaian. Nah, kami didampingi kemarin itu tidak salah-salah, ada dari anggota Dewan. Aji Kurniawan mewakili barisan yang tersisih membawa siluman ke meja Dewan tanpa risih. 15 nama terendus, sebuah data yang mencoreng janji dan merusak citra. Kasus ini menambah daftar kekecewaan yang gelap. Ini bukan sekadar regulasi, tapi ini tentang hati nurani, tentang puluhan tahun pengabdian yang kini terabaikan. Sedikit kecewa sama pemerintahan. Kenapa nyata-nyata di instansi tersebut itu sudah ada honor 25 tahun dari 2005 sampai sekarang masih aktif. Itu sudah tua. Nah, posisi rata-rata di Taweli itu rata-ratanya itu yang tidak lulus itu penagih retribusi sampah semua. Kemarin sempat mangkrak karena ini nama kemarin yang kami masukkan ke BKD itu 15 orang. 1 sudah dibatalkan. Karena kenapa kami keras? Kami bilang kemarin seperti ada pertemuan kemarin di BKD di ruang kepala badan, kami store nama-nama yang digadang-gadang siluman. Nah, nyatanya itu memang siluman, karena Taweli itu luas memang, cuma baku tahu orangnya. Ada yang 6 tahun di Morowali, datang ujian lulus. Gimana ini? Itu. Semua itu saja yang jadi rasa kecewa, sesal, campur aduk. Jadi begitu. 21 orang. 21 orang. Iya. Yang 25 tahun dari 2005. Ada yang 25 tahun, ada 20 tahun, 18 tahun. Pokoknya rata-rata database 2013 mereka terdata. Itu umurnya berapa Bang yang sudah 25 tahun? Kalau enggak salah itu sekarang dia sekitar 50-an. 50. Iya. Sudah mendekati masa Iya. pensiun, Bang. Ada itu yang lucunya, Bang. Begini. Kemarin ada teman di kelurahan 20 tahun mengabdi. Sekarang terangkat di P3K tahap 1. Sisa 3 bulan masa jangkaan ini. Jadi begitu, Bang. Berarti walaupun kontrak jatuh 5 tahun, Iya. tapi dia masa pensiunnya 3 bulan lagi. Iya, itu sudah. Jadi gimana? Kasihan. Nyata-nyata honor sudah baju gonta-ganti, sepatu sudah banyak rusak, tidak diperhatikan. Gitu. Harapan kami cuma satu saja, ada titik terangnya, dan kami nyata-nyata honor. Kalau bisa diangkat, itu saja.
Ada yang sempat jeda, ada yang 2023 keluar ijazahnya, masuk honor 2024 terangkat tahap 2. Kalau menurut aturan BKN yang abang ketahui bang, Tidak bisa seperti tidak itu. bisa, Bang. Iya, kalau karena kita orang lengkap data, kami kemarin ini bukan asal tabrak, data kami lengkap, jadi gitu. 15 orang. Kalau itu pun masih yang kami tahu. Itu yang kami tahu orangnya. Belum ditahu yang lain-lain karena banyak waktu lewat di jalan sudah kopri, masih anak-anak. Umur 21 tahun sudah gitu. Itu kemarin itu rata-rata puskesmas. Terus kalau saya ingatku puskesmas, sekolah, TK, pokoknya sekitaran situ saja, ya, banyak kan di situ. Ya. Inspektorat Sudah bisa dijelasin Bang, apa tindak lanjut dari mereka bang? kayak bisa dibilang itu kayak tenggelam. Memang kemarin pada saat kami melapor, selang 2 hari dari situ, yang data-data yang kami masukkan dipanggil di BAP, tapi nyatanya sampai sekarang terima SK. Gitu. Tidak ada tindak lanjut, bisa dibilang itu tenggelam. Kalau dibilang perasaan sedihnya karena kenapa? Kami bisa dibilang itu tulang punggung di setiap instansi itu. Kalau tidak ada honornya pasti lumpuh. Itu saya percaya pasti lumpuh. Karena kenapa? Honorer pegang semua aplikasi, entah itu Sanggup Palu, SIPD, honorer semua penginputannya. Jadi kemarin pas terima SK tanggal 27 September ya, kemarin pas besoknya ulang tahun kota, kami kayak sakit hati. Ada yang sudah, teman-temannya ada sudah bilang saya mundur, saya bilang jangan, karena kenapa? Kita nyatakan honor, kita perjuangkan. Maraknya kasus honorer siluman di Kota Palu memicu reaksi keras. Salah satunya dari anggota DPRD Kota Palu, Rustia Tompo. Ia tampil memberikan tanggapan tegas dan serius, berkomitmen menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Pertama-tama saya minta maaf atas kelalaian ini ya, karena memang sebenarnya apa yang mereka sampaikan dan mereka datang membawa keluhannya mereka, ada yang berhonor sudah 19 sampai 20 tahun ya. Tentu dalam hal ini kami dari Komisi A sangat concern mendengarkan keluhan itu karena mereka juga membawa bukti. Walaupun bukti itu belum akurat, tetapi mereka sudah mendapatkannya. Nah, kemarin saya sudah tegaskan ke inspektorat untuk mengusut tuntas masalah ini. Ya, mengusut tuntas kalau benar-benar kepala sekolah itu, contohnya salah satu kepala sekolah mengeluarkan surat rekomen untuk orang yang bukan mengabdi, itu saya akan tegas menyampaikan tidak perlu lagi beliau-beliau itu dinonjobkan, itu harus dipecat karena masih banyak orang lebih baik dari itu. Jadi pada prinsipnya saya tidak setuju. Kemarin saya sendiri berbicara di ruang banggar, di ruang sidang. Kami akan memfasilitasi. Ada berapa orang itu minta difasilitasi untuk langsung ke Jakarta, ke Menpan RB, mempertanyakan nasib mereka ini. Dan itu saya juga yang menawarkan bahwa kami bersama-sama dari Komisi A akan membawa mereka 3 orang ini supaya mereka mendengar langsung. Jangan mengatakan bahwa dari pemerintah kota tidak memperhatikan. Sebetulnya pemerintah kota itu menginginkan lebih cepat, lebih bagus. Tetapi dalam hal ini kan semua keputusan dari Kemenpan RB. Nah ini, dan menurut dari BKD sendiri sudah 3 kali melakukan surat menyurat ke sana, belum ada jawaban. Nah di situ saya memberikan tanggapan kalau memang belum ada jawaban, kenapa kita tidak mengambil action langsung ke sana untuk menanyakan kepastian dari surat yang sudah dikirimkan 3 kali itu belum direspon.
Nah, karena ini menyangkut masalah nasib honorer paruh waktu ini. Dan tadi juga saya sudah bertemu dengan beberapa orang. Nah, saya katakan kita konsen dulu mengenai nasib para honorer ini dari aliansi tadi honorer. Nah, kita memikirkan paruh waktu ataupun waktu yang saya konsen yang pasti mereka ini diberikan kepastian kapan mereka diterima untuk mendapatkan haknya mereka. Tuh. Kalau memang mereka berpihak kepada orang yang benar-benar tidak mengabdi, dan itu satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh OPD-OPD dinas yang berkaitan. Tentu dalam hal ini kita akan memberikan sanksi sangat berat. Itu akan ditarik kembali dan itu akan dipertanyakan. Semua ini kan ada aturan mainnya, ada undang-undang yang mengatur. Jadi tidak serta-merta mereka hanya ditarik begitu saja. Ini harus ditelusuri. Kenapa sampai dia bisa mendapatkan rekomen, sampai dia bisa lolos ke BKI. Kalau saya bukan hanya berbicara masalah dapil ya, tapi ini menyangkut masalah Kota Palu. Nah, tentu ini benar-benar harus diusut. Dan juga kita kalau memberikan data, bukan hanya data seperti itu harus benar-benar dilampirkan pernyataan dari yang bersangkutan bahwa benar-benar ini tidak terjadi seperti yang diinginkan. Kalau hal ini sampai terjadi, dia sudah tahu risikonya. Yang terpenting di sini siapa yang mengeluarkan rekomen ini. Tanpa rekomen itu dia tidak bisa ke atas. Ini saya rasa yang lebih penting. Kita akan mengejar rekomen yang dikeluarkan saat itu. Kenapa bisa? Sementara dia tahu bahwa orang itu bukan honorer di situ ataupun tidak pernah bekerja untuk pemerintah. Nah, ini jangan cuman yang SK yang dikeluarkan itu ditarik kembali, kita tetap mengusut dari bawah, dari akar-akarnya. Kenapa muncul ini? Siapa di belakang itu? Nah, ini yang perlu. Jangan kalau yang mengeluarkan SK itu kita tidak tahu bagaimana terus mendapatkan dia P3K. Karena mungkin dia pada saat dites dia punya nilai qualify juga. Nah, itu yang meloloskan dia juga ke sana. Tetapi yang mengeluarkan rekomen ini yang dicari, itu yang sangat penting. Sampai hari ini saya belum, karena tadi juga saya menerima beberapa dari honorer ya. Nanti kalau ini informasinya seperti ini, nanti sebentar hari ini juga akan saya telepon. Nanti berikan saya OPD-OPD yang berkaitan, saya akan telepon langsung. Saya sudah dikirimkan sebagian kemarin 2 hari yang lalu. Tapi ini karena Pak Abidin juga dari BK masih di Jakarta, saya akan menemui langsung beliau bagaimana dengan data yang dikirimkan ini. Tentu itu semua akan dicocokkan nanti sesuai dengan apa yang menjadi prosedur, kenapa terjadi hal-hal seperti ini. Saya belum melihat betul data yang dikirim ini, tetapi di sini sudah ada. Saya akan mengundang lagi dari aliansi ini nanti berbicara mana data yang sebenarnya, dan akan saya bicarakan ke BKD sendiri. Apakah sesuai dengan yang ada? Apakah data-data itu sudah memenuhi syarat? Jangan kita hanya melihat di board, kita harus melihat betul-betul mana orang ini saat ini, dan yang orang-orang inilah yang akan dipanggil memberikan penjelasan kenapa terjadi seperti ini. Kami sudah tahu, tetapi dalam hal ini kami tetap mengusut tuntas dulu, ya. Sebelum sanksi itu keluar, tentu kami akan mengusut secara keseluruhan. Kenapa? Alasannya dia kemarin itu putus SK-nya 2019 di CAP. Setelah itu tidak ada sama sekali apa? Tidak masuk database, tiba-tiba itu lulus. Dinas pendidikan kan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.